Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Tidak ada kata yang sangat indah, tidak ada kata-kata yang sangat layak untuk kita ucapkan pada hari ini kecuali kata syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah berhenti memberikan kita nikmat sehingga kita masih diberikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya Ananda Rahman ingin menyampaikan sebuah tausiah yang singkat yang berjudul Bahayanya Sifat Riya dalam Beribadah. Jamaah IKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, riya adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya. Bahkan penyakit hati inilah yang membuat Rasulullah sangat khawatir akan menimpa umatnya. Jamaah IKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa Rasulullah sangat takut penyakit hati ini akan menimpa umatnya? Begitu bahayakah penyakit hati ini? Sudah jelas, penyakit hati ini sangatlah berbahaya. Ada cerita dari Abu Hurairah berkata dengan penduduk Syam yang bernama Natil kepadanya, "Wahai Syi, ceritakanlah hadis yang telah engkau dengar dari Rasulullah." Abu Hurairah menjawab, "Baiklah, aku telah mendengar sabda Rasulullah. Sesungguhnya manusia yang pertama kali datang pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mati syahid. Dia pun diberitahu semua kenikmatannya. Ia pun ditanya, 'Apa yang telah engkau lakukan di dunia?' Orang itu menjawab, 'Aku telah berperang di jalanmu sehingga aku mati syahid.' Kemudian dikatakan kepadanya, 'Engkau berbohong. Sesungguhnya engkau berperang karena engkau ingin dikatakan seorang pemberani dan gelar itu telah engkau dapatkan.' Kemudian Allah merintahkan agar wajah orang itu diseret dan dilemparkan ke neraka. Kemudian didatangkanlah lagi seorang pembaca Al-Quran. Dia pun diberitahu semua kenikmatannya. Ia pun ditanya, 'Apa yang telah engkau lakukan di dunia?' Orang itu menjawab, 'Aku telah mempelajari ilmu dan mengajarnya, dan aku membaca Al-Quran karena engkau.' Kemudian dikatakan kepadanya, 'Engkau berbohong. Sesungguhnya engkau membaca Al-Quran karena engkau ingin dikatakan seorang alim, dan gelar itu telah engkau dapatkan.' Kemudian Allah memerintahkan agar wajah orang itu diseret dan dilemparkan ke neraka. Kemudian diletakkanlah lagi yang Allah berikan kelapangan harta. Dia pun diberitahu semua kenikmatannya. Ia pun ditanya, 'Apa yang telah engkau lakukan di dunia?' Orang itu menjawab, 'Aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang engkau sukai, dan berinfak dalamnya karena engkau.' Kemudian dikatakan kepadanya, 'Engkau berbohong. Sesungguhnya engkau berinfak karena engkau ingin dikatakan seorang dermawan, dan gelar itu telah engkau dapatkan.' Kemudian Allah memerintahkan agar wajah orang itu diseret dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim. Jamaah IKTV yang dirahmati Allah, dari cerita yang telah Ananda ceritakan memberi pelajaran bagi kita bahwa saat kita melakukan suatu amalan ibadah, janganlah sekali-kali untuk berniat untuk dilihat dan dipuji oleh manusia, karena semua amalan ibadah kita akan sia-sia dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah IKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu, marilah kita membersihkan hati dengan memperbanyak istighfar, dan saat kita melakukan suatu amalan ibadah, janganlah sekali-kali untuk berniat untuk dilihat dan dipuji oleh manusia. Karena semua amalan dari pahala yang telah kita kerjakan akan sia-sia. Ada sebuah pantun yang telah Ananda buat karena sifat riya, dan pantun ini adalah penutup dari ceramah singkat ini. Buah serikaya dimakan gajah, gajahnya bengong di siang bolong. Orang yang riya dalam beribadah bagaikan menabung di kantong yang bolong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.